Upacara bendera merah putih Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia tahun 2020. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Siap, ya, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pembina barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, satu siap. Lapor, dua siap. Laporan siap terima. Balik empat masing-masing. Silakan. Siap, sudah. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan. Para bina upacara. Mohon gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-75 tahun 2020 siap dilaksanakan. Laporan sudah. Siap dan sudah. Pengibaran bendera
Waspada, Saka Merah Putih. Command. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak. Barisan, jalan. Hadap kanan, gerak. Maju, jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membingungkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan jangan didorongkan oleh keinginan hidup supaya berkehidupan kebangsaan yang baik. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah yang kebetulan pada saat ini Bapak Wahyudi sedang terganggu kesehatannya. Mudah-mudahan beliau lekas disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pengasuh Pondok Pesantren beserta jajaran Dewan Guru, baik Dewan Guru MTS maupun MA Miftaul Ulum, dan anak-anakku yang sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini, siang sebetulnya karena sudah panas. Tapi meskipun kalian berkeringat itu tidak seberapa dibandingkan tetesan darah yang telah dikorbankan oleh para pejuang kita. Maka tidak perlu kecewa panas-panasan. Tadi ada salah satu guru yang memang mewanti-wanti supaya saya tidak usah menutup muka karena panas. Dan memang harusnya seperti itu. Bahkan kalau sampai nanti siang pun, insya Allah saya akan tahan demi NKRI yang kita cintai. Anak-anakku yang saya banggakan, sebetulnya pagi ini awalnya Bapak Wahyudi yang akan menjadi pembina, tapi tiba-tiba tadi malam beliau
memberikan kabar bahwa kurang enak badan, sehingga Pak Latif langsung menunjuk saya untuk menggantikan beliau. Dan ya, kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka jangan salahkan saya, karena yang nyuruh Pak Latif, komplainnya ke Pak Latif. Karena memang tidak ada persiapan apapun. Tadi malam Pak Latif itu wanti-wanti, Pak Misbah bawa teks supaya kayak Bung Karno katanya, orasinya supaya kayak Bung Karno. Tapi memang sengaja saya tidak persiapan apa-apa, karena biar tidak sama dengan pendiri bangsa kita. Saya tuh tidak biasa berapi-api ya kalau orasi, lucu dia. Jadi saya yang lucu-lucu. Anak-anakku yang saya banggakan, kita semua, saya pribadi ini mestinya bersyukur dan senantiasa bersyukur karena dilahirkan dan dibesarkan dan tinggal di negeri yang bernama Indonesia. Karena kita tahu bangsa kita itu bangsa yang besar sebetulnya. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gedung dan Pulau Gebang. Ini daratan. Atau bahkan pulau-pulau yang lain. Jadi 17.000 pulau dan mempunyai berbagai suku dan bangsa. Dan itu disatukan menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini yang tidak terjadi di bangsa-bangsa yang lain. Di Arab itu satu bangsa dipikul oleh puluhan negara. Ada bangsa Arab itu berbagai macam negara. Ada Mesir, ada Saudi Arabia, dan yang lain-lain. Di Eropa ada namanya negara Uni Soviet dulu. Dan itu pecah menjadi beberapa negara. Dan kita satu-satunya puluhan bangsa yang bisa bersatu menjadi satu negara, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu yang tentunya tidak bisa membuat kita malu menjadi bangsa Indonesia. Berbicara masalah kekayaan bangsa, kita pun juga lebih dari bangsa-bangsa yang lain, atau bahkan melebihi dari negara yang sekarang dianggap maju, seperti Saudi Arabia misalnya, ataupun Mesir dan yang lain-lain. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang di Mesir, kalau kita tanya sama yang datang haji itu, ketika nanam satu pohon, maka harus ada kerang yang mendampingi di bawahnya supaya pohon itu besar, atau supaya pohon itu tumbuh sebagaimana. Tapi di sini tidak usah disiram. Kita takin dari kamu ubi, tengok besoknya pasti berdiri. Nah, itu mencerminkan bahwa kita itu sebetulnya bangsa yang kaya dengan tanah yang subur, yang melebihi bangsa-bangsa yang lain. Di Mesir minyaknya itu cuma dari bawah. Saudi Arabia minyaknya dari bawah. Tapi kita itu dari atas dan dari bawah. Dari atas itu minyak jelantah atau minyak sawit. Minyak dari dalam tanah juga ada. Itu mencerminkan betapa kita dianugerahi oleh Allah kekayaan yang luar biasa, yang tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi kita sebetulnya tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Di Eropa ada peninggalan alat tradisional yang namanya gitar, terbuat dari kayu dan tanah. Di Arab, alat tradisional yang kita kenal yaitu terbang, dibuat dari kayu dan kulit. Tapi di Indonesia itu kita mempunyai alat tradisional yang bernama gamelan, terbuat dari besi dan logam. Dan hanya bangsa yang punya keilmuan yang maju dan pengembangan teknologi yang mapan yang bisa membuat alat tradisional dari bumi, dari logam itu yang bernama gamelan. Dan ini yang sekali lagi kita tidak pernah
tidak harus malu menjadi bangsa Indonesia. Kemudian berbicara masalah kehidupan juga sama. Artinya kita itu lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Kalau bangsa-bangsa yang lain bahkan di kutub utara itu dapat cahaya matahari cuma 1 tahun 2 kali. Dan kita setiap hari mendapatkan cahaya matahari. Nah, ini yang tidak perlu kita menjadi ciut menjadi sebuah bangsa Indonesia. Dan akhirnya semoga tunas-tunas bangsa ini bisa ke depannya bisa mengharumkan nama baik Indonesia, bisa melanjutkan cita-cita bangsa, dan juga bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia ke ranah dunia. Karena kalianlah tunas-tunas bangsa yang nantinya akan memimpin negeri ini. Mungkin ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, jadi RT, tidak apa-apa. Yang penting punya kontribusi pada bangsa ini. Sekali lagi, pada momen HUT RI atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya mengajak pada kalian bahwa kita tidak harus menjadi orang yang ciut atau bangsa yang malu dengan bangsanya sendiri. Sebaliknya, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena memang seyogianya kita itu kalau bisa mengelola semuanya itu lebih melebihi bangsa-bangsa yang lain. Contoh yang terakhir mungkin dari segi bahasa. Dari segi bahasa itu saya kira perlu dikoreksi bahasa internasional. Sebetulnya yang lebih layak itu memang bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat kaya. Kalau kalian tanya sama guru bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya nasi itu apa? Rice. Bahasa Arabnya rus. Mau dijadikan apapun tetap seperti itu. Tapi kita bangsa Indonesia itu punya kekayaan bahasa yang sangat luar biasa. Kalau masih di sawah namanya, kalau sudah digiling namanya beras, mulai tanah, mulai betain daun, langsung mulai betain senur, ketopak, mulai ini gini namanya menir. Kalau patah-patah itu namanya broken. Bukan patah-patah. Makanya namanya broken heart itu belela aja. Jadi sebetulnya kita punya satu hal yang memang harus dibanggakan. Dan itu tidak boleh membuat, sekali lagi tidak boleh membuat kita ciut atau kita malu menjadi bangsa Indonesia. Dan akhirnya semoga apa yang kita lakukan pada hari ini berpanas-panasan, semoga menjadi ladang ibadah dan dicatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga cita-cita bangsa segera dilaksanakan dan segera sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Laporan. Lapor.
Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-75 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap bubarkan. Pembacaan doa. Yang akan dipimpin oleh pembina upacara. Ini sopir jadi internet. Baik, sejenak kita tundukkan kepala kita, memohon pada Allah, semoga arwah para pahlawan diampuni dosanya oleh Allah, dan semoga kita sebagai anak bangsa bisa meneruskan perjuangan dan meneruskan sekaligus melaksanakan cita-cita yang telah digaungkan oleh pendiri bangsa kita. Al-Fatihah. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwasi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim wajhika.